Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Di sini kelompok 3, yaitu dari kelompok Pelangi akan presentasi mengenai tragedi Klip Mentu titik balik reformasi pendidikan di IPDN. Kematian Klip Mentu, seorang praja atau mahasiswa tingkat 2 di institusi pemerintahan dalam negeri atau IPDN pada tanggal 3 April 2007, tetap menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah pendidikan tinggi di Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar berita duka, melainkan sebuah skandal nasional yang memaksa negara merombak total sistem pendidikan bagi calon abdi negara. Kronologi terjadi, Klip Mentu, pemuda asal Sulawesi Utara, mengembuskan napas terakhir setelah menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah seniornya di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Berdasarkan hasil autopsi, ditemukan luka lebam di sejujuran tubuhnya akibat pukulan benda tumpul. Skandal ini menarik perhatian langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk membongkar praktik kekerasan yang ternyata telah menjadi rahasia umum di lingkungan kampus tersebut. Secara umum, beberapa praja senior yang terlibat langsung dalam penganiayaan dijatuhi hukuman penjara. Tak hanya itu, Rektor IPDN saat itu, Nyoman Sumaryadi, mengundurkan diri dari jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas budaya kekerasan yang gagal ia cegah. Warisan pahit sebagai pengingat tragedi Klip Mentu adalah peringatan keras bagi dunia pendidikan Indonesia bahwa kedisiplinan tidak boleh dicapai melalui kekerasan. Nama Klip kini dikenang sebagai martir yang mengorbankan nyawanya agar generasi penerus di IPDN dapat belajar di lingkungan yang lebih aman dan bermartabat. Hingga hari ini, kasus ini tetap menjadi referensi penting bagi para pendidik dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip kemanusiaan tetap berdiri tegak di atas segala bentuk doktrin senioritas. Reformasi total IPDN, kematian Klip Mentu menjadi katalisator bagi perubahan besar di IPDN. Yang pertama yaitu penghapusan kekerasan. Pemerintah memperketat pengawasan dan melarang segala bentuk kontak fisik dalam pembinaan karakter. Yang kedua yaitu dimiliterisasi. Pola pendidikan yang sebelumnya kental dengan nuansa semi-militer mulai digeser ke arah yang lebih akademis dan humanis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi menyeluruh. Kurikulum dan sistem pengasuhan dirombak untuk memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan tidak hanya disiplin secara fisik, tetapi juga memiliki integritas moral. Kasus kematian Klip Mentu mahasiswa IPDN ditinjau dari berbagai materi kewarganegaraan. Kasus kematian Klip Mentu mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN merupakan peristiwa tragis dalam dunia pendidikan kedinasan Indonesia. Klip Mentu meninggal dunia akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh seniornya dalam kegiatan internal kampus. Kasus ini memicu perhatian publik karena menunjukkan adanya kekerasan sistemik, lemahnya pengawasan, serta kegagalan nilai-nilai kebangsaan dalam praktik pendidikan. Kasus ini dapat dianalisis melalui berbagai materi kewarganegaraan dan kenegaraan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas dilanggar dalam kasus ini. Kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadaban. Selain itu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga tidak terwujud karena korban tidak memperoleh perlindungan dan keadilan di lingkungan pendidikannya. Yang kedua yaitu Pancasila dan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia menjunjung tinggi nilai gotong royong, tenggang rasa, dan saling menghormati. Budaya kekerasan dan senioritas ekstrim di IPDN mencerminkan krisis identitas nasional, karena perilaku tersebut lebih mencerminkan budaya kekuasaan dan intimidasi, bukan budaya bangsa Indonesia. Tres politika. Dalam perspektif tres politika, negara memiliki kewajiban. Yang pertama, eksekutif, mengelola dan mengawasi lembaga pendidikan kedinasan. Legislatif, membuat regulasi dan pengawasan. Yudikatif, menegakkan hukum atas pelanggaran. Nah, kasus Klip Mentu menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan eksekutif dan menuntut
peran yudikatif untuk memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku. Kemudian hubungannya dengan demokrasi. Demokrasi menjunjung persamaan derajat dan penghormatan hak asasi manusia. Kekerasan akibat senioritas menciptakan hubungan yang tidak setara dan otoriter, sehingga bertentangan dengan nilai demokrasi. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan demokratis. Dan hubungannya dengan Pancasila sebagai ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Praktik kekerasan di IPDN tersebut menunjukkan bahwa nilai Pancasila tidak dijalankan secara konsisten dalam tata kelola lembaga negara, khususnya lembaga pendidikan aparatur negara. Kemudian hubungannya dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya menyangkut pertahanan militer, tetapi juga ketahanan nasional dan moral bangsa. Kekerasan dalam pendidikan calon aparatur negara melemahkan ketahanan nasional karena menghasilkan SDM yang terbiasa dengan kekerasan, bukan pelayanan publik. Kemudian hubungannya dengan dosa pendidikan. Kasus ini mencerminkan apa yang disebut sebagai dosa pendidikan, yaitu kegagalan dalam sistem pendidikan dalam melindungi peserta, menanamkan nilai, dan menjadi ruang pelanggaran nilai. 7. Ada materi tentang dosa pendidikan. Kasus ini mencerminkan apa yang disebut sebagai dosa pendidikan, yaitu kegagalan sistem pendidikan dalam 1. Melindungi peserta didik, yang kedua, menanamkan nilai moral dan kemanusiaan, yang ketiga, mencegah budaya kekerasan. Pendidikan yang seharusnya membentuk karakter justru menjadi ruang pelanggaran nilai. Yang ke-8 ada materi tentang radikalisme. Radikalisme tidak hanya berbentuk ideologi ekstrim, tetapi juga sikap ekstrim dalam penggunaan kekerasan. Budaya kekerasan dan senioritas absolut di IPDN dapat dikategorikan sebagai radikalisme dalam praktik karena membenarkan kekerasan atas nama tradisi dan kedisiplinan. Yang ke-9 ada materi tentang korupsi. Walaupun kasus ini bukan korupsi finansial, terdapat juga unsur korupsi nilai dan kekuasaan, yaitu penyalahgunaan posisi senior untuk menindas junior. Pembiaraan oleh oknum pengelolaan juga dapat dikaitkan dengan korupsi moral dan tanggung jawab. 10. Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Kematian Cilip Mutu akibat kekerasan merupakan pelanggaran hak konstitusional sekaligus menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak warganya. 11. Pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, menekankan persatuan dan kemanusiaan. Kekerasan dalam pendidikan kedinasan bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengedepankan toleransi dan penghormatan terhadap sesama. 12. Hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, Cilip Mutu memiliki hak atas rasa aman dan pelindungan hukum. Sementara itu, kewajiban untuk menghormati hak orang lain, negara juga kewajiban memastikan perlindungan tersebut melalui penegakan hukum. Penutup. Kasus kematian Cilip Mutu bukan sekedar tidak kekerasan individual, melainkan cerminan kegagalan penerapan nilai Pancasila, demokrasi, dan konstitusi dalam dunia pendidikan kedinasan. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa pendidikan aparatur negara harus berlandas kemanusiaan, hukum, dan nilai kebangsaan agar tidak mengulang tragedi serupa di masa depan.